Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat dihormati dalam tradisi Islam. Dia merupakan putra dari Nabi Daud dan termasuk dalam keturunan yang diberkati oleh Allah SWT dengan kebijaksanaan, kekuasaan, dan kekayaan yang melimpah. Namanya disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran, di mana berbagai kisahnya diceritakan untuk memberikan pelajaran penting tentang kepemimpinan, keadilan, serta ketaatan kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal tidak hanya sebagai seorang raja yang kaya raya, tetapi juga sebagai nabi yang diberikan kekuasaan untuk memimpin tidak hanya manusia, tetapi juga bangsa jin dan hewan. Allah SWT memberikan kekuasaan yang luar biasa kepada Nabi Sulaiman, termasuk kemampuan untuk memahami bahasa binatang dan berkomunikasi dengan mereka, serta memerintahkan bangsa jin untuk bekerja di bawah perintahnya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah simbol kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Allah SWT memberinya hikmah kebijaksanaan yang luar biasa, yang melampaui apa yang dimiliki oleh raja-raja lainnya pada zamannya. Namun, di balik segala kekuasaan dan kekayaannya, Sulaiman tetap menjadi hamba yang taat kepada Allah SWT. Dia selalu menyadari bahwa semua yang dia miliki adalah titipan dari Allah SWT, dan dia senantiasa memohon petunjuk dan perlindungan darinya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah anak dari Nabi Daud alaihissalam, dan sejak kecil sudah menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan yang luar biasa. Nabi Daud sendiri adalah seorang nabi dan raja yang dihormati di kalangan Bani Israel. Allah SWT memberkati Nabi Daud dengan banyak mukjizat, termasuk kemampuan untuk melunakkan besi dan menciptakan senjata perang. Ketika Nabi Daud alaihissalam wafat, kerajaan besar yang dia bangun diwariskan kepada putranya, yaitu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman naik tahta, dia mewarisi kerajaan yang kuat dan luas. Namun, dia tidak hanya mewarisi kekayaan dan kekuasaan dari ayahnya, tetapi juga diberikan tambahan anugerah oleh Allah SWT. Allah SWT menganugerahkan kepadanya kekuatan untuk memimpin bangsa manusia, jin, dan binatang yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lainnya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah pemimpin yang sangat cerdas dan adil. Dia dikenal sebagai hakim yang bijaksana dan mampu menyelesaikan berbagai perselisihan dengan cara yang luar biasa. Salah satu kisah yang terkenal tentang kebijaksanaan Nabi Sulaiman adalah saat dia memutuskan perselisihan antara dua wanita yang berebut seorang bayi. Kedua wanita tersebut mengklaim bahwa bayi itu adalah anak mereka. Untuk menguji siapa ibu kandungnya, Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan keputusan yang sangat mengejutkan. Ia meminta agar bayi tersebut dibelah menjadi dua dan diberikan setengahnya kepada masing-masing wanita. Mendengar keputusan ini, salah satu dari wanita tersebut segera menolak dan rela memberikan bayi itu kepada wanita lain, asalkan anak tersebut tetap hidup. Dari situ Nabi Sulaiman mengetahui bahwa wanita tersebut adalah ibu kandung dari bayi itu, karena hanya ibu yang sejati yang akan rela kehilangan anaknya demi keselamatan sang bayi. Kisah ini menjadi contoh dari kebijaksanaan Nabi Sulaiman alaihissalam yang sangat luar biasa, dan menunjukkan bagaimana dia tidak hanya menggunakan kekuasaan yang dimilikinya, tetapi juga akal dan hikmah yang diberikan oleh Allah SWT untuk memimpin umatnya dengan adil.
Salah satu mukjizat terbesar yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Sulaiman alaihissalam adalah kekuasaan atas bangsa jin dan binatang. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kemampuan untuk berbicara dengan burung-burung dan bahkan hewan lainnya seperti semut. Salah satu kisah terkenal adalah saat Nabi Sulaiman dan pasukannya sedang berjalan. Ada seekor semut yang memerintahkan semut-semut lainnya untuk masuk ke dalam sarang mereka agar tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mendengarkan percakapan tersebut dan tersenyum. Lalu dia memanggil pasukannya dan memerintahkan pasukannya untuk berhenti sejenak sembari menunggu semut-semut itu berhasil masuk ke dalam sarangnya. Setelah itu Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah SWT agar dia selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepadanya. Selain kemampuan untuk berkomunikasi dengan binatang, Nabi Sulaiman alaihissalam juga memiliki kekuasaan atas bangsa jin. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah SWT menundukkan jin kepada Sulaiman sehingga mereka bekerja di bawah perintahnya. Jin-jin tersebut bertugas membangun istana, membuat patung, mengukir, dan menyelam untuk mencari harta karun di dasar laut. Salah satu proyek terbesar yang dikerjakan oleh bangsa jin di bawah perintah Nabi Sulaiman alaihissalam adalah pembangunan Baitul Maqdis yang sekarang menjadi Masjid Al-Aqsa, yang menjadi tempat suci bagi umat muslim hingga saat ini. Bangsa jin juga tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dalam hal menjaga keamanan kerajaan. Mereka memiliki kemampuan gaib yang digunakan untuk melindungi wilayah-wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam dari musuh-musuhnya. Namun, di balik semua kekuatan dan kekuasaan ini, Nabi Sulaiman alaihissalam selalu menyadari bahwa semua itu adalah anugerah dari Allah SWT. Dia tidak pernah sombong atau merasa lebih tinggi dari makhluk lainnya dan selalu berusaha menjadi pemimpin yang adil bagi seluruh ciptaan Allah SWT. Salah satu kisah paling terkenal dalam kehidupan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah kisah pertemuannya dengan Ratu Bilqis, penguasa negeri Saba. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat An-Naml. Diceritakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam suatu hari mengirimkan utusan kepada Ratu Bilqis setelah mendengar kabar tentang kerajaannya yang besar dan kemakmuran negerinya. Ratu Bilqis dikenal sebagai ratu yang cerdas dan bijaksana, dan kerajaannya adalah salah satu yang terkaya di zamannya. Nabi Sulaiman alaihissalam melalui burung hudhud mengetahui bahwa Ratu Bilqis dan rakyatnya menyembah matahari. Maka Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada Bilqis, mengundangnya untuk datang dan beriman kepada Allah SWT. Ratu Bilqis yang tertarik dengan berita tentang kebesaran dan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam memutuskan untuk mengunjungi kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Ratu Bilqis tiba di istana Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Bilqis sangatlah terkejut melihat betapa megahnya istana tersebut, terutama singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam yang sangat menakjubkan. Dalam salah satu mukjizatnya, Nabi Sulaiman memerintahkan bangsa jin untuk membawa singgasana Ratu Bilqis dari negerinya ke hadapannya dalam sekejap mata sebelum kedatangan sang ratu. Hal ini membuat Ratu Bilqis kagum atas kekuasaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan pada akhirnya, setelah berdialog dan melihat kebijaksanaan serta mukjizat yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Bilqis memutuskan untuk beriman kepada Allah SWT dan meninggalkan penyembahan kepada matahari. Kisah ini menjadi salah satu contoh bagaimana Nabi Sulaiman menggunakan kebijaksanaannya dan kekuasaannya untuk menyebarkan ajaran tauhid dan mengajak penguasa lainnya untuk mengenal dan beriman kepada Allah SWT.
Nabi Sulaiman bukan hanya dikenal karena kebijaksanaan dan kekuasaan yang luar biasa, tetapi juga karena kontribusinya dalam pembangunan salah satu situs paling suci dalam sejarah, yakni Baitul Maqdis atau yang sekarang disebut sebagai Masjid Al-Aqsa. Baitul Maqdis adalah salah satu tempat yang paling dihormati oleh umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Menurut sejarah, tempat ini dibangun oleh bangsa jin di bawah perintah Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai bagian dari perintah Allah SWT untuk mendirikan rumah ibadah bagi umatnya. Pembangunan Baitul Maqdis tidak hanya megah, tetapi juga dipenuhi dengan keajaiban. Jin-jin yang bekerja di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam melakukan tugas berat seperti memotong batu besar, mengangkat material dari berbagai tempat, serta mengukir patung dan hiasan yang sangat indah. Dalam hal ini, kemampuan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memerintahkan jin menjadi salah satu bukti nyata mukjizat yang diberikan Allah SWT kepadanya. Namun, Nabi Sulaiman tidak pernah memanfaatkan kemampuan luar biasanya untuk kepentingan pribadi. Pembangunan Baitul Maqdis adalah bagian dari misinya sebagai nabi untuk memuliakan Allah SWT. Dia berusaha menciptakan tempat suci di mana umatnya bisa beribadah dengan damai dan penuh hikmat. Baitul Maqdis hingga kini menjadi simbol penting dalam sejarah Islam, tempat di mana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj dan menjadi kiblat pertama untuk umat Muslim. Setelah selesainya dibangun Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman terus memperkuat kerajaan dengan mengedepankan keadilan dan kemakmuran. Seluruh makhluk di bawah kekuasaannya, baik manusia, jin maupun hewan, hidup dalam kedamaian selama masa pemerintahannya. Dia adalah pemimpin yang luar biasa, yang mengedepankan kebenaran dan keadilan di atas segalanya. Meski Nabi Sulaiman diberi kekuasaan yang sangat besar, Allah SWT tetap mengujinya dengan berbagai cara. Sebagai hambanya yang taat, Nabi Sulaiman alaihissalam selalu menyadari bahwa segala kekayaan, kekuasaan, dan mukjizat yang dimilikinya hanyalah sementara dan merupakan titipan dari Allah SWT. Salah satu ujian terbesar yang pernah dihadapi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam adalah ujian kesehatannya. Dalam salah satu kisah, dikatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam pernah sakit berat. Dalam masa sakitnya, kekuasaannya atas bangsa jin dan kekuatan fisiknya melemah. Namun, pada saat itu juga, Nabi Sulaiman alaihissalam lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memohon kepadanya agar diberikan kekuatan untuk melanjutkan tugasnya sebagai pemimpin umat Allah SWT. Allah SWT yang Maha Pengasih mengabulkan doanya dan memulihkan kesehatannya serta mengembalikan kekuasaannya yang sempat hilang. Dalam ujian ini, Allah SWT menunjukkan bahwa nabi dan raja yang besar sekalipun tetap harus tunduk kepada kehendaknya. Semua yang dimiliki oleh manusia hanyalah sementara, dan hanya Allah SWT yang memiliki kekuasaan yang mutlak atas segala sesuatu. Pelajaran dari ujian ini sangatlah berat dan mendalam, mengajarkan manusia bahwa kekuasaan dan kekayaan dunia tidak ada artinya jika tidak diiringi dengan ketaatan dan ketundukan kepada Allah SWT. Kematian Nabi Sulaiman adalah salah satu peristiwa yang penuh hikmah. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia saat sedang berdiri bersandar pada tongkatnya. Pada saat itu, para jin yang bekerja di bawah perintahnya tidak menyadari bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam telah wafat. Mereka terus bekerja seolah-olah Nabi Sulaiman masih mengawasi mereka. Hal ini berlangsung hingga tongkat yang menopang tubuhnya dimakan oleh rayap, dan akhirnya Nabi Sulaiman
jatuh ke tanah. Kisah ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, Allah SWT mengingatkan bahwa tidak ada yang bisa lari dari kematian, bahkan seorang nabi sekalipun. Kematian adalah takdir yang pasti bagi setiap makhluk hidup, dan hanya Allah SWT yang mengetahui kapan dan bagaimana itu terjadi. Kedua, jin yang sangat kuat dan memiliki kekuatan gaib ternyata tidak mampu mengetahui hal-hal yang bersifat gaib, seperti kematian Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini menegaskan bahwa ilmu dan kekuasaan mereka tetaplah terbatas dan di bawah kendali Allah SWT. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, bangsa jin baru menyadari bahwa segala yang mereka lakukan adalah bentuk kepatuhan kepada perintah Allah SWT melalui Nabi Sulaiman alaihissalam. Peristiwa ini juga memberi pelajaran bagi umat manusia bahwa apapun kekuasaan yang dimiliki, baik atas manusia maupun makhluk lainnya, semuanya kembali kepada kehendak Allah SWT yang Maha Mengetahui. Kisah hidup Nabi Sulaiman alaihissalam mengandung banyak pelajaran penting bagi umat manusia. Dalam Islam, Nabi Sulaiman bukan hanya dipandang sebagai raja yang sangat kaya dan berkuasa, tetapi juga sebagai hamba Allah yang sangat taat. Segala kekayaan dan kekuasaan yang diberikan kepadanya tidak membuatnya sombong, tetapi justru semakin membuatnya bersyukur dan tunduk kepada Allah SWT. Beberapa pelajaran utama yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabi Sulaiman alaihissalam antara lain: 1. Ketaatan kepada Allah. Meski memiliki segala kekayaan dan kekuasaan, Nabi Sulaiman tetap tunduk dan taat kepada Allah SWT. Dia selalu memohon petunjuk dan pertolongan kepada Allah SWT dalam segala hal yang dia lakukan. Dari sini, kita belajar bahwa apapun yang kita miliki di dunia hanyalah sementara dan harus digunakan untuk kebaikan serta ketaatan kepada Allah SWT. Kedua, keadilan dalam kepemimpinan. Nabi Sulaiman adalah sosok pemimpin yang adil dan bijaksana. Dia memerintah dengan keadilan, baik kepada manusia, jin maupun hewan. Kepemimpinannya adalah teladan bagi semua pemimpin untuk selalu memperlakukan rakyatnya dengan adil dan bijaksana. Ketiga, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Kisah-kisah tentang keputusan-keputusan bijak yang diambil oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, seperti saat dia memutuskan perselisihan antara dua wanita yang berebut bayi, mengajarkan kita untuk menggunakan akal dan hikmah dalam menyelesaikan masalah. Kebijaksanaannya adalah anugerah dari Allah SWT yang harus digunakan untuk kebaikan. Keempat, kesabaran dalam menghadapi ujian. Nabi Sulaiman alaihissalam menghadapi berbagai ujian, termasuk ujian kesehatan dan kematian. Meski begitu, dia selalu bersabar dan tetap percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah SWT. Kita belajar dari Nabi Sulaiman alaihissalam untuk tetap sabar dan tawakal dalam menghadapi ujian hidup. 5. Kerendahan hati di tengah kekuasaan. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah contoh dari seseorang yang rendah hati. Meski memiliki kekuasaan yang sangat besar, dia tidak pernah menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas, tetapi justru menggunakan kekuatannya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kerendahan hati adalah kualitas yang sangat penting, terutama bagi mereka yang diberi kelebihan oleh Allah SWT. Nabi Sulaiman adalah sosok yang unik dan istimewa dalam sejarah para nabi. Dia adalah raja sekaligus nabi yang diberi kekuasaan luar biasa oleh Allah SWT, termasuk kemampuan untuk memimpin manusia, jin, dan binatang. Namun kekuasaan tersebut tidak membuatnya lupa akan hakikat hidup.
yakni sebagai hamba Allah SWT yang harus taat dan tunduk kepadanya. Semua kekuasaannya yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam adalah anugerah dari Allah SWT dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepadanya. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam mengajarkan umat manusia untuk selalu mengutamakan ketaatan kepada Allah SWT di atas segalanya. Segala kekayaan, kekuasaan, dan kemuliaan yang kita miliki di dunia hanyalah sementara. Dan pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT. Dengan demikian kita harus selalu rendah hati, adil, dan bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta senantiasa berusaha menjadi hamba yang taat kepada Allah dalam situasi apapun.